Menunggu proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga, yang artinya sebentar lagi tentunya bagi KPM. Nah, teman-teman sahabat sosial, perhatikan beberapa poin penting ini yang perlu teman-teman ketahui agar bantuannya nanti disalurkan atau dicairkan kembali oleh pemerintah melalui bank penyalur. Tonton video ini secara lengkap, jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk teman-teman sahabat sosial, terutama keluarga para penerima manfaat. Tentunya kami akan terus secara konsisten mengabarkan informasi-informasi program bantuan pemerintah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki proses penyaluran untuk bantuan sosial di tahap ketiga tentunya. Untuk saat ini masih tersisa untuk proses penyaluran PKH tahap kedua. Artinya selang 1 bulan lagi pencairan tahap ketiga segera tersalurkan. Dan tentunya sebelum proses penyaluran adanya perbaikan-perbaikan data yang perlu teman-teman ketahui agar bantuannya nanti dapat dicairkan bagi keluarga penerima manfaat. Dan itu tidak mudah tentunya. Tugas yang dilaksanakan oleh pendamping sosial yang mana datanya langsung dikirim ke pusat untuk menjadi acuan bantuan dapat tersalurkan sesuai dengan hasil verifikasi kelayakan bagi data KPM. Nah, teman-teman sahabat sosial, perlu diketahui setiap proses penyaluran tahap pertama, tahap kedua, dan tahap selanjutnya tentunya ada perbedaan data yang mana proses verifikasi dilakukan agar bantuan ini tepat sasaran. Namun teman-teman perlu ketahui proses ini begitu panjang, mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan dilakukan proses verifikasi. Maka dibutuhkan waktu tentunya, dan hal itu proses pencairan terutama untuk program PKH dilakukan per setiap 3 bulan untuk periode pertama sampai dengan periode keempat atau tahap keempat. Nah, teman-teman, untuk informasi awal terlebih dahulu, ada kabar kejutan bagi KPM tentunya. Saat ini lagi proses persiapan adanya program bantuan subsidi dari perusahaan Bulog, yaitu bantuan subsidi minyak goreng yang nanti bagi KPM yang tercatat dalam data DTKS yang lolos verifikasi akan dipersiapkan program bantuan subsidi minyak goreng. Nah, teman-teman, beberapa poin penting ini perlu kami sampaikan menunggu proses pencairan tahap ketiga tentunya, yang nanti yang lolos verifikasi akan disalurkan dalam SP2D yang namanya termasuk di bank penyalur dan dananya langsung ditransfer ke dalam kartu KKS. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah pastikan data DTKS tentunya sinkron, terutama antara KK atau NIK padan dengan data Dinas Dukcapil. Jadi tidak ada yang namanya data NIK ganda ataupun data bermasalah antara NIK dengan data Dukcapil yang sinkron dengan data DTKS. Kemudian teman-teman sahabat sosial, poin yang kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah yaitu data DTKS harus padan dengan data Dapodik sekolah. Dan ini menjadi acuan penting bagi teman-teman sahabat sosial KPM, karena dalam data Dapodik tentunya ada data peserta didik. Nah, dalam bantuan PKH ada yang namanya komponen pendidikan, yaitu bagi peserta didik mulai dari jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK. Jadi teman-teman, dalam komponen PKH itu masuk ya peserta didik untuk bantuan anak sekolah. Tentunya data ini harus padan antara data DTKS dengan data Dapodik sekolah. Kemudian poin yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui adalah pastikan yaitu anggota rumah tangga yang tercatat
dalam data DTKS itu tercover bantuan PKH tentunya. Dan pastikan juga yaitu dalam anggota rumah tangga itu tidak mendapatkan program bantuan selain PKH. Karena ini penting untuk teman-teman ketahui beberapa informasi terkait penerima bantuan PKH tentunya harus stop menjadi keluarga penerima manfaat, tidak mendapatkan program bantuan yang lainnya. Ketika ada anggota rumah tangga menerima program bantuan yang lainnya atau selain PKH, tentunya akan dikeluarkan menjadi keluarga para penerima PKH. Status pekerjaan tentunya menjadi acuan juga bagi keluarga para penerima manfaat. Jika proses verifikasi kelayakan dilakukan, harus memasuki atau masuk dalam ketentuan yang telah ditetapkan. Apalagi bagi sahabat keluarga penerima manfaat, yaitu yang masuk dalam pekerjaan yang tidak tetap atau masuk dalam keluarga kurang mampu, itu prioritas untuk disalurkan kembali di tahap selanjutnya. Nah, teman-teman sahabat sosial, pastikan yaitu ketika kartu KKS-nya di tangan, yaitu data dalam kartu KKS-nya itu harus sinkron dengan data bank penyalur atau data rekening. Karena ini penting. Ketika tidak sinkron data rekeningnya, maka akan terjadi yang namanya gagal bayar atau gagal transfer dananya ke dalam kartu KKS. Nah, teman-teman sahabat sosial, hal-hal poin penting ini harus tetap dikoordinasikan dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing. Karena bagi beberapa KPM tentunya ada yang tidak diupdate datanya atau ada update data dalam anggota rumah tangganya, seperti adanya pisah anggota keluarga yang sudah, contoh anaknya sudah menikah, tentunya harus pisah dalam kartu kakaknya, membuat kartu kakak sendiri. Atau ada yang anggota rumah tangganya yang sudah meninggal, itu harus diupdate tentunya untuk proses verifikasi kelayakan di tahap selanjutnya. Dan itu perlu dilaporkan tentunya kepada Dukcapil ataupun kepada pendamping sosial agar diupdate data DTKS-nya. Nah, teman-teman sahabat sosial, perlu diketahui bulan pencairan PKH tahap ketiga dilakukan yaitu mulai bulan Juli tahun 2022. Saat ini masih proses penyaluran tahap kedua, yaitu di termin ke-7 tentunya untuk sisa kuota 10 juta KPM bagi keluarga para penerima manfaat, termasuk juga bagi KPM BPNT yang mana sisa anggaran telah disediakan dengan total penerima 18,8 juta KPM. Apakah itu tersalur melalui kantor pos atau tersalur melalui bank penyalur? Yang jelas proses ini terus dilakukan agar memenuhi kuota yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu ya informasi beberapa poin penting sambil menunggu proses pencairan tahap ketiga untuk PKH dan beberapa poin untuk KPM BPNT tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.